Hai semua, selamat datang di channel Baca Saham. Pada video ini, kita akan membahas satu topik dengan judul berikut ini. Tapi seperti biasa, semua pembahasan bukan rekomendasi dan hanya informasi. Ingat, kerugian kamu tanggung sendiri ya. Nah, pada video kali ini saya ingin menampilkan satu saham yang menghasilkan pertumbuhan kinerja yang cukup signifikan dalam 3 tahun terakhir. Tidak hanya itu, angka dividen yieldnya sangat besar di tahun 2025 ini. Dan besok merupakan ex-date dari dividen saham ini. Kita lihat saja bagaimana kinerja naik turun harga saham pada keesokan hari dengan mempertimbangkan dividen yield yang jumbo. Tapi sebelum itu, kita lihat dulu sekilas terkait kinerja keuangannya. Pada Q1 tahun 2025, labanya memang mengalami penurunan dibandingkan Q1 tahun 2024. Tapi secara setahun, jika diproyeksikan berdasarkan data Q1-nya, maka labanya masih mengalami kenaikan dari 1,3 menjadi 1,4 triliun rupiah. Alasannya sederhana, karena kita hanya mengacu kepada data Q1-nya. Kita belum tahu data Q2 hingga Q4-nya. Seperti di tahun 2024, meski pada Q1-nya labanya besar, tapi pada Q4 sebenarnya terjadi penurunan laba, sehingga membuat data setahunnya tidak jadi maksimal. Sedangkan pada tahun 2025, karena kita masih memiliki data Q1 dan belum memiliki data Q2 sampai Q4, maka dengan data tersebut kita proyeksikan labanya masih 1,4 yang mana mengalami kenaikan. Tapi setidaknya dengan data ini kamu bisa lihat bahwa laba perusahaan ini diproyeksikan mengalami pertumbuhan yang cukup baik dari 1,2 menjadi 1,3 menjadi 1,4. Meski begitu, di tahun 2025 kita masih menunggu data pastinya. Untuk rasio keuangan, gross profit margin 68% dengan net profit margin 69%. Dan net income-nya quarter year on year growth minus 2,9%. Ini merupakan informasi dari aplikasi Stockbit. Untuk dividen yield-nya 16,5% berdasarkan data yang ada. Kita akan lihat nanti seperti apa. Nah, ini merupakan informasi terkait dividen di mana memiliki cum date pada tanggal 7 Mei tahun 2025 dan ex-date-nya tanggal 8 Mei tahun 2025. Jika kamu lihat, perusahaan sempat absen bagi dividen di tahun 2024. Terakhir bagi dividen di tahun 2023 dengan nominal 10 dan 12. Dan kemudian nanti bagi dividen lagi di tahun 2025. Jika kamu lihat, nominal dividen di tahun 2025 dengan angka 29 per lembar saham merupakan nominal yang paling tinggi, setidaknya dalam beberapa tahun terakhir. Artinya hal ini yang menyebabkan angka dividen yield-nya menjadi sangat besar. Kita lihat nanti. Saat video ini dibuat, harga sahamnya di angka 175, di mana dulunya sempat di atas 300, tapi sempat juga turun di bawah 150. Jika kamu lihat grafiknya, grafik di ujung ini merupakan kenaikan harga yang sangat signifikan. Alasannya sederhana, karena dividen yield-nya sangat besar. Kita akan lihat nanti. Nah, ini merupakan sejarah dari PBV-nya. Rata-rata dalam 10 tahun adalah 1,47 dan kini 1,11 kali. Artinya, meski perusahaan ini menawarkan dividen yield yang tinggi, tapi ingat secara PBV sudah di atas 1 kali. Dan mempertimbangkan juga apabila terjadi penurunan kinerja pada Q2 sampai Q4 tahun 2025, sehingga menyebabkan labanya tidak bisa sebesar tahun 2024. Meski begitu, kembali lagi, untuk memastikannya kita tetap harus menunggu data hingga Q4 tahun 2025. Kita tidak tahu di tahun 2025 labanya bisa naik atau turun dalam waktu 1 tahun. Nah, kamu bisa lihat juga di sini. Dulunya PBV-nya sempat di atas 2 kali, tapi PBV-nya juga sempat turun di bawah 1 kali. Itu artinya tidak menutup kemungkinan harganya naik, tapi tidak menutup kemungkinan juga harganya turun lebih dalam. Saham yang kita bahas adalah saham Dimas atau Pura Delta Lestari. Kamu tentu sudah tahu mengenai saham ini. Dengan harga saham yang naik 8,02% saat video ini dibuat dalam waktu 1 tahun, ditutup pada angka 175. Nah, sekarang mari coba kita bahas dari 2 aspek. Yang pertama, range PBV, dan yang kedua adalah bagaimana proyeksi dividennya. Pertama, dari range PBV. Ini merupakan informasi dari Q1 tahun 2025 dengan nominal ekuitas dan lembar saham beredar. Apabila kita membagi 2 angka ini, akan diperoleh modal per lembar sebanyak 157 per lembar saham. Artinya, dengan harga saham 175 akan ditemukan PBV 1,11 kali. Jika dicocokkan dengan grafik PBV yang tadi kita lihat, angkanya sesuai. Nah, sekarang apabila kita menggunakan range, PBV terendah 0,80 dan PBV tertinggi 1,47. Artinya proyeksi harganya mungkin saja akan turun ke angka 126 jika PBV 0,80 atau minus 28%. Tapi di sisi yang lain, apabila harganya naik ke angka PBV 1,47, bisa saja ke angka 231 atau naik 31%. Pertanyaannya, dari mana angka 1,47 dan 0,80 ini? Mari kita lihat.
Angka 1,47 ini merupakan rata-rata PBV dalam 10 tahun terakhir. Pernah tercapai di tahun 2022, pernah juga tercapai di tahun 2021, 2020, 2019, dan lain sebagainya. Sedangkan angka 0,80 ini merupakan angka minus 2 standar deviasinya. Kamu bisa lihat, memang selama 10 tahun terakhir ini belum pernah menyentuh angka tersebut. Tapi itu merupakan minus 2 standar deviasi berdasarkan historical PBV yang ada di aplikasi Stockbit ini. Menurut kamu bagaimana? Manakah yang memiliki probabilitas lebih tinggi? Harganya naik atau harganya turun? Pertimbangkan juga potensi ex-date dividennya nanti keesokan harinya. Karena biasanya harga saham itu akan turun sebesar dividen yang mereka bagikan. Tapi kembali lagi, itu tidak semua saham terjadi seperti itu. Kita harus melihat masing-masing saham memiliki kondisi yang berbeda. Dan disclaimer dulu, data yang saya tampilkan ini hanya proyeksi dan bukan rekomendasi. Bisa benar, bisa juga salah. Mohon juga cek lagi data yang ditampilkan, karena bisa saja terdapat kesalahan perhitungan atau pengetikan. Kemudian mari kita bahas dari sisi proyeksi dividen. Dividen terakhir yang dibagikan di tahun 2025 ini adalah 29 per lembar saham. Sekarang kita lihat bagaimana proyeksinya. Apabila memang laba perusahaan di tahun 2025 mengalami kenaikan yaitu menjadi 1,4 dibandingkan tahun 2024 dengan angka 1,3, itu artinya jika kita proyeksikan dividen payout ratio-nya sama, di tahun 2026 ada terjadi potensi kenaikan angka dividen per share. Nah, dengan asumsi dividen payout ratio-nya tetap, maka dengan kenaikan laba 6,6% diproyeksikan dividen payout ratio-nya menjadi 30,91%. Dengan kata lain, dengan harga saham saat video ini dibuat di angka 175, potensi dividen yield-nya adalah 17,7%. Tapi kembali lagi, ini hanya merupakan proyeksi sederhana di mana kita menggunakan asumsi dari Q1 tahun 2025 yang disetahunkan untuk labanya, dan kita juga asumsikan payout rasionya tetap. Untuk itu semuanya memiliki banyak faktor yang mempengaruhi fluktuasinya. Bisa lebih tinggi, bisa juga lebih rendah. Karena kita harus menunggu hingga kinerja laba Q4 tahun 2025, dan di sisi yang lain kita juga harus melihat konsistensi payout rasionya dengan mempertimbangkan saham ini sempat absen bagi dividen di tahun lalu. Sehingga hal ini juga harus menjadi pertimbangan bagi kamu apabila kamu tertarik membeli saham di Mas ini. Nah, sekarang berhubung laporan keuangan Q1 tahun 2025 sudah terbit, mari kita lihat secara sekilas untuk mengetahui gambaran umum perusahaan yang lebih luas. Pertama dari saldo kasnya yang mencapai 2,1 triliun yang mengalami kenaikan dibandingkan periode sebelumnya. Ada juga komponen aset yang berasal dari persediaan sebanyak 3,6 triliun yang juga mengalami kenaikan. Total aset lancarnya mengalami kenaikan dari 6,04 menjadi 6,45. Sedangkan untuk aset tidak lancarnya, komponen terbesar adalah persediaan yang mengalami penurunan dari 1,4 menjadi 1,3. Secara total, jumlah aset tidak lancarnya mengalami penurunan dari 2,21 menjadi 2,11. Dan total aset secara keseluruhan mengalami kenaikan dari 8,2 menjadi 8,5. Alasannya sederhana, karena terjadi kenaikan untuk jumlah aset lancarnya. Sekarang kita lihat, dengan saldo kas 2,1 triliun ini, berapa besar liabilitas perusahaan. Liabilitas perusahaan jangka pendek 890 miliar dan jangka panjang 106 miliar dengan total 997 miliar. Artinya dengan saldo kas yang dimiliki oleh perusahaan sebenarnya mereka mampu melunasi seluruh hutangnya, entah itu hutang jangka pendek maupun hutang jangka panjang. Dan ini artinya Dimas ini memiliki likuiditas yang cukup baik dari sisi kasnya. Sebagai informasi, mayoritas hutangnya berasal dari hutang bank jangka pendek sebanyak 500 miliar rupiah. Dan hal ini juga harus kamu pertimbangkan karena hutang bank itu akan berkaitan dengan beban bunga yang harus dibayarkan oleh perusahaan. Nah, sekarang kita lihat. Dengan liabilitas 997 miliar, ekuitas perusahaan berjumlah 7,5 triliun. Artinya rasio debt perusahaan ini masih di bawah 100%. Sayangnya mayoritas ekuitas masih berasal dari modal ditempatkan dan disetor, di mana saldo labanya belum memiliki nominal yang lebih besar. Dengan kata lain, mungkin saja karena Dimas pernah membagikan dividen dengan angka yang jumbo juga, menyebabkan saldo labanya tidak bisa mampu bertumbuh dengan signifikan, yang mana membuat nominalnya masih lebih rendah dari nominal modal ditempatkan dan disetor. Tapi kembali lagi, kita lihat saja ke depannya seperti apa. Apakah saham ini mampu untuk terus meningkatkan saldo labanya? Tentu saja penempatan saldo laba ditahan dan jumlah dividen ini akan memiliki pro kontranya masing-masing. Jika ingin memiliki nominal dividen yang jumbo, berarti saldo laba ditahan akan semakin lebih kecil. Jika ingin saldo laba ditahannya semakin besar, tentu saja nominal dividennya akan menjadi lebih kecil. Itu merupakan dua hal yang bertolak belakang. Nah, sekarang mari coba kita bahas terkait kinerja keuangan Q1 tahun 2025 dari sisi laba ruginya.
Pendapatan usaha sayangnya mengalami penurunan dari 549 menjadi 507 miliar. Begitu juga dengan beban pokok pendapatannya. Dan laba kotornya masih turun dari 373 menjadi 362 miliar rupiah. Dari sisi beban usaha, mengalami kenaikan dari 60,3 menjadi 63,18. Dari sini kamu bisa lihat bahwa perusahaan ini mencetak penurunan pendapatan di Q1 tahun 2025 dan kenaikan beban usaha di Q1 tahun 2025, sehingga menyebabkan laba usahanya mengalami penurunan. Meskipun terjadi kenaikan pendapatan bunga yang sangat signifikan dari 11,7 menjadi 22,5, tapi pada intinya laba yang dapat didistribusikan mengalami penurunan dari 366 menjadi 355 miliar pada Q1 tahun 2025. Nah, ini juga merupakan hal yang harus kamu pertimbangkan. Meskipun perusahaan membagikan dividen dengan yield yang jumbo, tapi dari data ini kinerja hingga Q1 tahun 2025 pada kenyataannya labanya mengalami penurunan. Meskipun diproyeksikan labanya mengalami kenaikan di tahun 2025 karena mengacu pada data Q1-nya saja, tapi pada kenyataannya jika dibandingkan dengan Q1 tahun 2024, labanya masih mengalami penurunan. Nah, sekarang coba kita lihat untuk komposisi pendapatan usaha perusahaan secara lebih detail. Mari kita lihat di catatan kaki mereka. Ini merupakan rinciannya. Mayoritas berasal dari penjualan industri sebanyak 472, dan hal inilah yang menyebabkan terjadi penurunan yang signifikan. Karena di tahun 2024 pada Q1 berjumlah 510 dan kini 472. Dan hal itulah yang menjadi salah satu faktor utama yang menyebabkan pendapatan usaha mengalami penurunan. Sebagai catatan, penjualan yang melebihi 10% dari jumlah penjualan dilakukan kepada pihak-pihak berikut ini. Kamu bisa lihat, adanya penjualan dengan porsi yang mencapai 42,18% dan 34,73% serta 17,71%. Artinya, dari jumlah penjualan sebanyak 507 miliar ini, 472 miliar atau 94% hanya dilakukan kepada 3 perusahaan ini. Ini merupakan hal yang perlu kamu pertimbangkan dengan lebih matang-matang lagi. Karena Dimas ini meskipun memiliki penjualan yang cukup baik, tapi hanya terfokus kepada beberapa konsumen saja. Dari data di catatan kaki kamu bisa melihat bahwa 94,62% dari total penjualannya difokuskan kepada 3 perusahaan ini. Diharapkan kedepannya tentu Dimas mampu untuk melakukan eksplor terkait konsumen-konsumen baru yang menjadi prospek untuk dilakukannya penjualan. Agar supaya perusahaan tidak memiliki konsumen yang terlalu terfokus. Seperti contohnya pada Q1 tahun 2025 ini, di mana 94,62% dari total penjualan didominasi oleh 3 perusahaan ini, yaitu dengan nominal 42,18%, 34,73%, dan 17,71%. Nah, menurut kamu bagaimana dengan pembahasan ini? Apakah saham Dimas ini memang masih menarik di tahun 2025? Ingat, pertimbangkan semua beberapa hal yang saya sampaikan tadi. Dari aspek konsistensi dividen, dari aspek pertumbuhan ekuitas, komposisi penjualannya seperti apa, peningkatan labanya atau penurunan labanya, dan lain sebagainya. Kamu harus mempertimbangkan berbagai mitigasi risiko yang siap kamu hadapi, agar supaya jangan hanya kejar dividen yang jumbo, tapi juga pertimbangkan apabila terjadi potensi risiko yang besar. Semoga video ini bisa memberikan manfaat kepada kamu. Dan sebagai informasi, sebelumnya saya sudah sempat buat satu video yang mungkin bisa berguna. Nonton hingga selesai agar memperoleh pemahaman yang utuh. Nah, beberapa saham telah menerbitkan hasil RUPS di mana ada beberapa yang membagikan dividen dengan yield yang jumbo. Nah, pertanyaannya, apakah hal itu akan berdampak kepada dividen trap di masa depan ataukah ada beberapa peluang yang bisa kita manfaatkan? Nah, pada video kali ini kita akan membahas 2 topik. Yang pertama, penyebab dividen trap, dan yang kedua, bagaimana solusi untuk mengatasinya. Langsung saja kita masuk ke dalam pembahasan. Tapi seperti biasa, semua pembahasan ini bukan rekomendasi dan hanya sebagai informasi saja. Untung rugi kamu yang tanggung sendiri. Topik pertama, penyebab dividen trap. Yang pertama adalah beli saham karena FOMO saat pengumuman dividen jumbo. Apakah kamu pernah mengalaminya di mana saat perusahaan telah menetapkan hasil RUPS, misalkan dividen yieldnya dengan angka sekitaran 10%. Kamu langsung tergesa-gesa melakukan pembelian karena menganggap angka dividen yield 10% itu sudah sangat besar. Nah, alhasil harga sahamnya mengalami kenaikan yang sangat signifikan. Bahkan tidak jarang kamu bahkan membeli saat harga sahamnya sudah naik gila-gilaan. Dan hal tersebut menyebabkan kamu memperoleh saham dengan harga yang lebih tinggi dibandingkan biasanya. Itu merupakan penyebab pertamanya. Sekarang kita masuk kepada penyebab kedua. Poin kedua, tidak analisa histori dan prospek dividen di masa lalu dan di masa depan.
Nah, ini penting. Kenapa? Misalkan, pada tahun 2025 ini kamu mendengar adanya keputusan RUPS di mana perusahaan membagikan dengan yield sekitaran 10%. Kamu langsung tertarik dengan saham tersebut tanpa melihat histori dan tanpa melihat prospek di masa depannya. Angka 10% itu memang sangat baik jika kita bandingkan dengan perusahaan-perusahaan lainnya yang biasanya kadang-kadang dividen yield hanya sekitar 3-5%. Memang ada special case untuk saham-saham seperti saham batubara yang memang dividen yieldnya di atas 10%. Tapi seperti yang kamu tahu, kinerjanya juga cukup fluktuatif. Nah, pada poin kedua ini, yang mau saya tekankan adalah misalkan apabila kamu mendengar ada suatu perusahaan yang membagikan dividen dengan yield sekitar 10%. Kamu lihat dulu data di masa lalunya seperti apa. Poin pertama yang harus kamu lihat adalah apakah perusahaan itu konsisten bagi dividen dalam jangka panjang atau tidak. Ataukah memang baru di tahun 2025 ini mereka membagikan dividen dengan angka yang besar. Poin kedua yang bisa kamu lihat adalah lihat prospek di masa depan. Seperti yang kamu tahu, dividen itu berasal dari laba yang dicapai. Apakah di tahun 2025 ini laba perusahaan itu baik seperti tahun 2024 dan seterusnya? Dan apakah laba yang dicapai itu berasal dari kinerja operasional perusahaan, bukan dari pendapatan non-operasional seperti contohnya penjualan aset. Ini penting karena jangan sampai kita hanya membeli saham yang membagikan dividen besar di tahun 2025 ini, tapi di tahun 2026 misalkan mereka ternyata absen lagi bagi dividen. Kamu tentu sudah tahu beberapa cerita tentang saham-saham yang seperti itu, di mana ada suatu masa di mana mereka membagikan dengan dividen yield yang sangat besar, bahkan di atas 10%. Tapi kemudian 1 tahun setelahnya atau 2-3 tahun setelahnya, mereka bahkan membagikan dividen dengan angka yang sangat kecil atau mungkin tidak bagi dividen. Itulah alasannya kenapa penting untuk melihat histori di masa lalu dan prospek di masa depan, agar jangan sampai kita hanya terlena dengan dividen yield yang tinggi sesaat saja, tapi kita lihat dalam jangka panjangnya. Karena logikanya seperti ini, apakah memang jika harga sahamnya mengalami penurunan yang sangat signifikan setelah exit, kamu masih bisa hold saham tersebut atau tidak? Setidaknya jika memang perusahaan ini konsisten bagi dividen dengan yield yang menarik, kamu bisa hold saham ini hingga tahun depan untuk memperoleh dividen yield yang juga sama besarnya. Tapi apabila dividen itu hanya bersifat seasonal saja atau sangat jarang dibagikan, maka itu merupakan dividen trap yang harus siap kamu terima karena tidak menutup kemungkinan di tahun depan mereka absen bagi dividen. Nah, untuk poin ketiganya adalah sebagai berikut. Fundamental perusahaan kurang baik. Ini mengikuti dengan poin kedua di mana sebelum kamu membeli saham yang membagikan dividen yang besar, sebaiknya kamu lihat dulu fundamental perusahaan itu seperti apa. Jangan sampai kamu hanya melihat angka dividen yieldnya yang jumbo, tapi fundamental perusahaan itu sebenarnya kurang baik. Karena kembali lagi, dividen itu sangat berkaitan dengan kinerja perusahaan. Jika perusahaan mencetak laba yang besar, secara tidak langsung dividennya berpotensi juga besar. Begitu juga sebaliknya. Apabila perusahaan membagikan dividen dengan yield yang besar hanya karena melakukan penjualan aset misalnya, maka ada kemungkinan di masa depan mereka akan absen atau dividennya sangat kecil. Poin keempat, valuasi harga sudah tinggi. Nah, ini berkaitan dengan poin pertama saat FOMO, di mana biasanya harga saham misalkan di angka Rp1.000, kemudian harga sahamnya mengalami kenaikan yang sangat signifikan hingga ke angka 1.500. Karena dividen yieldnya masih tinggi, kamu masih tertarik melakukan pembelian. Alhasil, kamu beli di harga yang sudah tinggi, di valuasi yang sudah tinggi. Dan saat exit, saat harga sahamnya mengalami penurunan yang sangat signifikan sebesar dividen yieldnya, maka kamu nyangkut di atas dan akhirnya kamu kena dividen trap. Nah, dengan berbagai penyebab tadi, bagaimana solusi agar supaya kita bisa menyikapi terkait dividen yang akan dibagikan? Poin pertama yang sering saya bahas adalah beli sebelum RUPS. Memang untuk beli sebelum RUPS ini ada sisi poin plus dan minusnya. Poin plusnya, apabila ternyata perusahaan membagikan dividen dengan angka yang besar, maka saat RUPS nanti setelah adanya keputusan biasanya harga saham akan mengalami kenaikan yang sangat signifikan. Contohnya saja bisa kamu lihat untuk saham-saham Big Bank seperti saham Mandiri dan BNI, di mana saat adanya hasil keputusan RUPS, H+1-nya harga saham akan langsung mengalami kenaikan yang sangat luar biasa. Karena sangat jarang terjadi, perusahaan Big Banks ini membagikan dividen yang mencapai angka 9 hingga 10%. Tapi ada sisi
sisi poin minusnya juga. Apabila ternyata hasil ROPS itu tidak sesuai dengan harapan, harga sahamnya bisa mengalami penurunan. Dan alhasil, jika kamu sudah membeli sebelum ROPS, kamu sudah membeli di harga yang lebih tinggi. Dengan kata lain, beli sebelum ROPS ini memang ada memiliki sisi poin plus dan minusnya. Ada juga potensi profit dan resikonya. Sehingga kamu harus pertimbangkan sesuai dengan keyakinan kamu. Jika kamu sudah yakin perusahaan tersebut akan membagikan dividen dengan angka yang lebih besar di tahun 2025 ini, kamu mungkin bisa mempertimbangkan opsi membeli sebelum ROPS. Tapi jika tidak yakin, sebaiknya tunggu dulu hasil ROPS-nya. Nah, solusi kedua, beli ketika laba perusahaan naik, dividen payout ratio konsisten. Ini merupakan salah satu poin penting saat melakukan analisa dividen. Belilah ketika perusahaan menghasilkan laba yang naik. Karena laba yang naik itu mengindikasikan dividennya bisa juga lebih besar. Dan yang kedua, pastikan dividen payout rasionya konsisten. Karena meskipun labanya naik, tapi jika perusahaan ini tidak konsisten membagi dividen dengan payout rasio yang konsisten, maka ada kemungkinan dividennya bisa juga tidak besar di tahun 2025 meskipun labanya mengalami kenaikan. Poin ketiga, beli ketika ada sentimen yang sangat kuat, misalnya dana tara. Seperti yang sudah kamu tahu bahwa ada isu dana tara di mana di tahun 2025 ini kenapa saham-saham BUMN, khususnya Big Banks BUMN, membagikan dividen dengan payout rasio yang lebih besar. Contohnya seperti BRI dengan payout rasio yang mencapai 85%, Mandiri yang mencapai 78%, dan BNI yang mencapai 65%. Nah, dengan adanya sentimen yang sangat kuat seperti ini, maka itu menguatkan analisa kita perusahaan bisa membagikan dividen yang lebih besar di tahun 2025 ini. Nah, untuk poin ketiga ini memang cukup jarang terjadi. Tapi dengan adanya kondisi seperti ini sebenarnya itu bisa menjadi data pendukung bagi kamu untuk semakin yakin membeli saham dengan waktu sebelum dilakukannya ROPS pada poin pertama tadi. Nah, sekarang mari kita buat simulasi sederhana. Misalkan, harga sebelum ROPS di angka 4.600. Dan berdasarkan hasil keputusan ROPS, perusahaan membagikan dividen per share sebesar 460. Dengan kata lain, apabila mengacu pada harga saham sebelum ROPS, maka kamu memperoleh dividen yield sekitar 10%. Nah, setelah ROPS ternyata harga sahamnya terbang hingga menyentuh angka 5.200. Itu artinya apabila kamu membeli setelah ROPS, maka dividen yield kamu bukan lagi 10%, melainkan hanya 8,8%. Tapi di sisi yang lain, apabila kamu membeli sebelum ROPS, kamu memperoleh dividen yield sekitar 10%, dan poin plus keduanya adalah kamu memperoleh potensi capital gain dari kenaikan harga saham di angka 5.200, dan kita bandingkan dengan harga sebelum ROPS di angka 4.600. Itu artinya ada potensi kenaikan sekitar 13% dari sisi capital gain-nya. Nah, ini menarik karena dari sisi dividen kamu dapat 10%, dan dari sisi capital gain kamu masih dapat 13%. Nah, ini juga banyak yang mempertimbangkan. Apakah kamu ingin mencari dividennya dengan angka 10% ataukah kamu malah mengejar capital gain-nya yang angka 13%? Logikanya sederhana seperti ini. Jika kamu mengejar capital gain saat harganya mengalami kenaikan ke angka 5.200 dan kamu jual, kamu langsung profit 13%. Tapi apabila kamu mengincar dividennya saat harga sahamnya naik ke angka 5.200 dan ternyata itu kumdate-nya, maka memang kamu memperoleh dividen dengan angka 10% untuk yield-nya. Tapi tidak menutup kemungkinan keesokan harinya saat ex-date, harga saham kembali turun ke angka misalkan 4.680, di mana penurunannya 10% sesuai dengan dividen yield yang kamu terima. Dengan kata lain, dividen yield 10% yang tadinya kamu terima harus kamu net off dengan floating loss yang mungkin sedang kamu alami. Tentu saja jika kita membeli di harga 5.200. Tapi apabila kita membeli di harga 4.600, dengan kata lain meskipun harga sahamnya mengalami penurunan saat ex-date, sebenarnya kita masih bisa mengalami keuntungan karena dividen yieldnya tetap di angka 10% dan capital loss-nya kita bisa hitung di sini sebenarnya tidak mengalami capital loss. Dengan catatan harga saham tidak turun lebih rendah dari 4.600. Ini merupakan sebuah opsi yang bisa kamu pertimbangkan. Apabila dengan adanya prospek dividen di tahun 2025 yang besar, kamu sudah memiliki harga sahamnya dengan angka yang rendah, apakah kamu akan memanfaatkan dari sisi capital gain-nya ataukah dari sisi dividennya? Semuanya tergantung kepada kamu sendiri, karena apapun keputusan yang kamu ambil sebenarnya itu merupakan poin plus dan minus yang harus siap kamu hadapi. Saya mau sedikit sharing, sebenarnya untuk mendapatkan capital gain dan dividen ini merupakan hal yang bisa saja terjadi. Saya pernah mengalami hal tersebut beberapa tahun yang lalu, di mana saya membeli saham. Sahamnya naik,
membagi dividen dengan yield yang menarik. Dan setelah ex-date memang harga sahamnya mengalami sedikit penurunan, tapi kemudian harga sahamnya naik lagi. Alhasil saya memperoleh keuntungan dari sisi capital gain dan dividen. Tapi di sisi yang lain, saya juga pernah mengalami di mana harga sahamnya mengalami kenaikan dan dividennya cukup besar. Tapi kemudian saat ex-date harga sahamnya mengalami penurunan dan alhasil dividen yield tersebut lebih kecil dari potensi floating loss yang sudah ada. Silahkan kamu pertimbangkan apakah kamu memang tertarik dari sisi dividennya ataukah kamu memanfaatkan potensi dividen ini untuk memperoleh capital gain yang cukup signifikan dalam jangka pendek. Ingat, semua informasi ini bukan rekomendasi dan hanya sebagai informasi saja. Untung rugi, kamu yang tanggung sendiri. Demikianlah pembahasan singkat pada video ini. Selalu ingat bahwa semua saham yang disebutkan bukan rekomendasi dan hanya bersifat edukasi serta informasi. Mohon juga agar dapat mengecek kembali data yang ditampilkan, karena bisa saja terjadi kesalahan pengetikan atau pengambilan data. Di video berikutnya ingin dibahas materi apa lagi? Tulis di kolom komentar ya. Sebagai informasi, berikut ini beberapa list ebook baca saham. Pertama, psikologi saham. Kedua, stock for living. Ketiga, strategi nabung saham. Keempat, the stock market. Dan yang kelima, cara cepat analisa laporan keuangan. Apabila tertarik, chat saja pada nomor WA yang ada. Sekian video ini, semoga bermanfaat. Thank you.